Iya, sebenarnya aku perasaannya sedih gitu, tapi kadang karena mungkin kita udah nangis mulu kan, kadang capek gitu. Jadi aku nge-cheatnya pakai ya sebelum aku adegan nangis aku harus minum air putih banyak dulu. Jadi isi bensin lah ibaratnya. Tips dari aktor muda berbakat. Hiliu, ada yang terang tapi bukan lampu. Ada yang merah tapi bukan api. Itu loh, tombol subscribe. Buruan ya, subscribe YouTube channel Cinema 21 sekarang juga. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue seneng banget karena udah bareng sama cast dari film Norma antara menantu dan sorry. Antara mertua dan menantu. Ya, antara saya dan dia. Oh, oke. Yeay. Apa kabar teman-teman? Gimana perasaannya udah semakin dekat untuk rilisan film ini? Deg-degan. Apalagi saya. Tapi buat Kak Wulan sama Yusuf udah siap dibenci sama netizen se-Indonesia? Siap nggak siap gitu. Ya kalau bicara dari sudut pandang aktor berarti kita berhasil Ya, gitu kan. betul. Jadi ya nggak masalah gitu. Ya karena kan di sini ya kayak yang Mami bilang, kita berhasil meranin karakter yang sesuai dengan apa yang director mau dan penonton bayangkan gitu. Nah, sebelum ke filmnya aku pengen tahu dong, penasaran kalian sendiri bertiga apakah tahu kasus ini dari dulu pas viral pertama kali atau baru pas ada film ini? Yusuf kayaknya mau jawab deh. Tahu karena kan sempat ramai juga dibahas dari lingkunganku juga, teman-temanku, keluargaku sempat membicarakan hal ini gitu. Dan ketika mau dibikin film dan aku dipanggil untuk meranin salah satu karakter, kayak oke, menarik dan seru nih, akan seru jadi gitu. Kalau aku kebetulan karena aku perempuan ya, pasti mau gak mau update tentang sosial media gitu kan, mau entah itu di YouTube, Instagram atau Twitter gitu, pasti sering gitu anak TikTok ya kan, anak TikTok ngecek semua pemberitaan informasi tuh mau gak mau di sosmed gitu, pastinya tahu lah gitu berita viral tentang Mbak Norma ya. Cuman karena aku yakin kita semua juga melakukan hal yang sama, setiap mau melakukan atau mengambil suatu project pastinya gak semudah itu say yes gitu, pasti ada riset sebelum kita memberikan jawaban iya gitu, riset dalam gimana sih Norma, gimana cerita Norma, terus gimana skenario-nya itu sendiri gitu, apakah memang ada pesan moralnya, apakah tidak gitu. Dan setelah aku baca, aku banyak banget sih dapet hal-hal positif gitu yang bisa aku ambil gitu, sisi positifnya dari film ini, dan makanya aku say yes untuk film Norma. Nah, Gitu. kalau aku jujur anak TikTok juga nih. Walaupun ibu-ibu, walaupun ibu-ibu lah tetap. Iya nggak apa-apa. Iya kan gitu. Iya. Jadi maksudnya anak sosmed, apa yang viral itu udah nggak mungkin gak berseliweran kan. Kita kadang juga kalau di lokasi, ini ada berita ini, berita itu, Iya. update gitu ya. Dan jujur mereka berdua sering lihat aku tuh nonton semua wawancaranya si ibu itu gitu. Aku cuma dan Norma juga, dan bapaknya, dan Rosie juga, dan semuanya gitu. Kenapa manusia tuh nggak bisa bohong dari mata gitu. Aku cuma pengen mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak mau ngejudge semuanya. Semua pasti terjadi itu karena satu dan lain hal dan punya alasan masing-masing. Itu pilihan masing-masing. Jadi I'm here not to judge gitu, tapi karena aku berperan gitu untuk di film ini dan memerankan salah satu tokoh tersebut gitu, otomatis aku pingin tahu rasa-rasa yang mereka rasakan dari mata wawancara mereka dan lain sebagainya, bisa nggak aku tangkep gitu. Jadi semua wawancara tuh aku nontonin gitu. Tapi Mini, akhirnya membantu banget nggak dari kayak nonton wawancara mereka lah, atau kayak itu untuk bisa masuk ke mungkin salah satu adegan yang penting di film ini gitu? Kalau aku pribadi, maksudnya selain kita ngelihat dari YouTube segala macam kan, alhamdulillah maksudnya pihak dari Mbak Norma itu maksudnya sangat-sangat membantu kami semua gitu kan untuk melakukan riset, terus kita juga enak gitu komunikasinya gitu. Norma kayak gimana gitu. Ceritanya detail banget. Detail banget gitu tentang apa yang beliau alamin gitu. Jadi makanya aku sebagai pemain sangat-sangat terbantu sekali gitu. Bahkan ada dalam satu hari
Mbak Norma tuh datang benar-benar menyaksikan adegan kita ya di lokasi syuting dari awal sampai kita wrap gitu, kita selesai. Itu lumayan deg-degan sih buat aku sama aku sama mau Ucup aku tuh juga. kita lihat-lihatan terus gini. Dan aku selalu bilang ke Tis, coba tanyain dia Apa-apa nggak? nggak apa-apa nggak gitu, aman nggak? Itu adegannya lumayan emosional kah? Yang Atau pernikahan. Sakral lebih tepatnya. Terus selain nanya ke Mbak Norma ada riset tersendiri nggak? Ya paling dari wawancara yang seliweran di YouTube, terus kita juga balik lagi ke skrip kan, apa yang mau kita sajiin gitu. Karena kasus ini kan ya emang layer luarnya, cuman layer dalamnya kita mau dipertebal di skrip gitu. Dan bantuan dari Mas Rosa, Mas Guntur juga emang pengen bikin ini semua karakternya tuh manusiawi gitu. Terjadi ada sebab akibatnya. Jadi kita lebih godok ke skrip sih gitu. Apakah ada yang ada di berita, yang tidak pernah ada di berita, tapi akan disajikan lah di film ini? Karena kan mungkin orang di luar sana kan tahu viralnya seperti apa, maksudnya kasusnya seperti apa, atau ngikutin juga. Tapi ada yang sebenarnya orang lain tuh nggak tahu sebenarnya ini kayak gini loh. Pasti ada sih, karena kan kita ngambil dari sisi kacamatanya Norma gitu. Jadi apa yang Norma rasakan gitu, yang nggak pernah orang tahu ya akan ada nanti, makanya nonton. Cuman bisa ditonton kalau mau tahu. Seperti yang Ucup bilang, udah dimodifikasi. Jadi kisahnya itu tuh memang hanya sebuah background kisah tersebut. Maksudnya Norma sendiri kan juga mendampingi saat penulisan gitu. Jadi kurasa kalaupun ada yang dimodifikasi, dipertebal, diperdalam atau apapun untuk kebutuhan film itu tidak jauh dan ya masih disetujui, maksudnya oleh pihak tersebut gitu. Nggak yang nanti Normanya kok begitu gitu, enggak. Tapi make up dan look segala macam memang sangat-sangat dibuat mirip ya. Semirip mungkin. Semirip mungkin gitu, sehingga kita tidak membohongi gitu publik dari segi look gitu, emang dibikin mirip. Scene di mana kalian diarak kan berdua tuh. Terus ada adegan dilemparin telur lah segala macam. Itu ada momen-momen yang akhirnya jadi memorable juga untuk proses syuting. Karena perasaannya di situ juga amburadul, Oh, jadi benar-benar Iyalah, keset di karakternya. terus terakhir amis banget lagi buat telur ya. Bahkan aku nggak ngerasain sakitnya dilempar telur. Enggak ada rasa sakit sama sekali. Dilempar telur tuh sebenarnya sakit nggak sih, Jum? Harusnya sakit ya, cuman Soalnya mungkin kelihatan kan kenceng banget kan. Iya, nggak ada rasa. Itu benar dilempar tapi Beneran dilempar. dan posisinya Dapat masih dua utuh. telur lah masing-masing. Mungkin karena udah terbawa dengan suasana scene-nya, Iya. jadi nggak berasa. Kayak udah dilempar telur, kayak nggak berasa deh gitu. Iya, Enggak, maksudnya pun posisinya tidak sudah retak. Enggak, masih utuh. masih utuh. Itu sakit banget sih. Mau nyobain nggak? Sakit sih. Enggak sih, makasih. Enggak, bener-bener masih utuh. Ya pokoknya di situ kan bisa dilihat kan Rina seperti apa di situ gitu, maksudnya dia udah ya manteng lah gitu kan. Jadi dia udah nggak bisa rasain apa-apa lagi. Tapi kalau adegan paling berat, Banyak. Sama ya usah nanya. Banyak Mbak. banget. Kira-kira aja. Banyak banget. nih sampai saking beratnya tuh sampai Nanya keingetan, itu, sampai Mbak, keingetan banget. kira-kira. Banyak ya. Ya ada beberapa momen sama Irfan mungkin yang Oh, ada yang kita berdua. iya momen kita yang mungkin jadi lupa dengan rasa sakit seumur hidup aku itu gitu. Tapi kemudian kan terjadi tragedi lagi. Nah, kalau buat Tisa, Kayak ada yang kamu udah cut nggak berhenti nangis deh. Oh, ada. pas di hakim di pengadilan, bisa dibilang itu hari terakhir syuting kita. Terus itu kayak ibaratnya pelunasan lah. Pelunasan setelah aku dari day 1 sampai day 28 hari itu aku nangis-nangis terus. Itu akhirnya selesai juga gitu adegan itu. tangis-tangisan. Take ketiga baru bisa keluar air mata. Sebenarnya aku perasaannya sedih gitu, tapi kadang karena mungkin kita udah nangis-nangis mulu kan, kadang capek gitu. Jadi aku nge-cheatnya pakai ya sebelum aku adegan nangis aku harus minum air putih banyak dulu. Jadi isi bensin lah ibaratnya. Tips dari aktor muda berbakat. Emang aktor tuh orang-orang aneh lah, Mbak. Jadi dari kita pagi punya cara aneh masing-masing. Aku punya satu ruangan gelap khusus kalau udah adegan-adegan berat. Oh iya, dibuat film ini. Iya, ada. Pakai headset udah tuh. Terus diem. ruangannya harus gelap, nggak boleh masuk gitu.
Terus ada satu scene yang sama Mas Rosa juga kelar itu aku nggak bisa berhenti nangis gitu. Kayak udah dong, sakitnya tuh nggak hilang-hilang gitu loh. Perspektif apa yang akhirnya kalian dapetin setelah mainin karakter kalian masing-masing? We cannot judge someone. Kita nggak tahu apa yang dialamin orang itu. Kita hanya bisa lihat luarnya, kejadiannya. Ih, gila ya tuh orang, sarap lo, gila lo gitu. Terserah. Tapi you don't know, you will never know apa yang perjalanan setiap manusia. Aku cuma mau bilang semangat buat Norma dan wanita-wanita maupun lelaki pejuang di luar sana yang sedang mengalami hal ini gitu, karena aku yakin setiap ujian atau setiap cobaan gitu itu pasti akan ada hikmahnya di kemudian hari. Jadi tetap positive thinking gitu bahwa akan ada pelangi ya setelah hujan ini. Boleh diingetin buat nonton Norma tanggal berapa di Cinema 21? Sobat 21, saksikan film Norma Antara Mertua dan Menantu tayang Lebaran di bioskop. Yeay. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.